Halo, baik lagi sama gua masih di channel gua juga. Langsung aja ya, kali ini gua akan mereview sebuah produk dari Maono, yaitu Maonocaster. Nah, biasanya orang kalau dengar produk Maonocaster dari Maono nih pasti taunya AM200 atau AM100. Tapi sebenarnya Maono juga punya satu Maonocaster lagi yang masih jarang kayaknya gue lihat reviewnya gitu ya, yaitu Monocaster E2 itu. Oh ya, disclaimer, di sini gue bukan profesional, gue bukan orang yang bekerja secara profesional di dunia audio, gue bukan audio engineer, gue bukan musisi, gue bukan produser musik, gue cuman penghobi aja, penghobi dan suka ngulik alat-alat audio terutama mic dan audio interface. Ini dia produknya. Menurut gue ini adalah produk dari line up Monocaster yang paling pas, yang sweet spotnya lah. Nah, sebelum gue mulai reviewnya, audio yang kalian dengar sekarang ini adalah dari Rode PodMic, pakai audio interface-nya Steinberg UR12 dan direcord ke Audacity. Kalau kalian lihat sekilas, bentuknya mirip banget sama AM200. Tapi sebelum kita ngomongin produknya, kita lihat boxnya dulu. Nah, boxnya ini tipikal produk-produknya Maono ya. Warnanya hitam, lalu aksennya kuning. Seri dari produknya, nama produknya Maonocaster itu podcasting console. Jadi memang ini ditujukan lebih ke podcast ya, karena jelas banget gitu dari namanya udah podcast. Di sisi belakang ini ada sedikit keterangan dengan berbagai macam bahasa ya. Setahu gue Maono tuh biasanya bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Jepang, sama bahasa Jerman. Lalu ada fitur-fiturnya, tapi ya versi singkatnya gitu. Lalu di dalam boxnya ini kalian dapat kartu garansi. Kartu garansi kayak gini. Lalu kalian punya setup instruction. Jadi dia bentuknya bagus ya. Kertasnya tebel gitu yang kayak art paper glossy gitu. Jadi ini diajarin nih gitu, kayak kalau buat gaming sama education gitu ya, mungkin buat guru, buat para pengajar yang sekarang ngajarnya online gitu ya. Ini cara setupnya udah dikasih tahu dalam bentuk grafik gitu ya, dalam bentuk gambar. Lalu ini belakang untuk komputer dan mobile streaming, lalu ada music recording. Nah, ini singkatnya gitu kalau kalian mau lihat lewat gambar ya kayak gini. Lalu di dalam ini juga ada buku manual, tapi bentar, gue lupa naruh buku manualnya di mana. Ini dia, ternyata jatuh di lantai. Kalian dapat satu kabel USB-C ke USB-A, dari USB-C ke USB-A ya. Lalu kalian dapat kabel jack 3,5 TRRS, dan ini dapat dua ya. Kalau dia di labelinnya itu podcasting cable, tapi kalau dilihat dari penampakannya ini adalah kabel jack 3,5 TRRS. Ya, ini dia produknya supaya kalian bisa lihat dengan jelas. Dan ini bodinya, case-nya ya, ini full 100% plastik. Lalu di bagian bawah ini ada bahan karet untuk kaki-kakinya ya, biar nggak geser kalau ditaruh di atas meja kalian. Yang paling gampang dulu deh, bagian inputnya di bagian belakang. Di bagian belakang, seperti biasa ya, langsung dari sini aja nih. Ini adalah colokan XLR, jack XLR. Jadi kalau kalian punya mic yang pakai XLR, ini udah ada jacknya. Makanya gue bilang ini adalah produk yang sangat pas gitu ya. Lebih buat gue malah lebih oke daripada AM200. AM200 tuh harganya sekitar 1,2an, sedangkan produk ini harganya sekitar 1,4 juta atau 1,5 juta lah, sekitar segitu. Jadi nambah sedikit, tapi menurut gue ini lebih worth it daripada AM200. Karena dia udah punya jack XLR. Jadi suatu hari kalian mau ganti mic yang lebih profesional gitu ya, dalam tanda kutip, atau yang lebih mahal, ya kalian audio interface-nya nggak perlu ikutan ganti. Kalau AM200 itu kan jacknya cuman bisa jack 3,5. Jadi dia nggak punya jack XLR. Sedangkan di sini udah ada. Sedangkan kalau AM100 itu lebih dahsyat lagi, punya dua jack XLR-nya. Tapi ya harganya juga lebih dahsyat lagi juga gitu, hampir 2 kali lipatnya harga yang ini. Sedangkan dia udah ngasih satu, dan ini udah punya phantom power. Jadi menurut gua positioning produk ini nih sama Mono adalah di antara AM200 dan AM100. Tapi kalau melihat produk ini harganya cuman beda 200.000 300.000 dari AM200, gua rasa mungkin kedepannya banyak orang yang akan lebih prefer ke sini daripada ke AM200 karena bedanya dikit banget gitu, bedanya tipis banget. Sedangkan ini punya fitur yang jauh lebih lengkap daripada AM200 kalau menurut gua dan kebutuhan gua gitu ya. Menurut kebutuhan gua ya ini lebih cocok banget buat gua. Jadi kenapa dari dulu gua nggak pernah beli AM200, karena ya nggak punya input XLR. Sedangkan AM100 harganya mahal gitu kan. Dan ini buat gua paling cocok. Oke, balik lagi ke inputnya. Di sini adalah jack XLR. Lalu di sini ada instrumen.
Ya betul. Instrumen ini pakai jack 6,5 yang di sini. Nah, di sini ini yang keren. Di sini dia ada mic setting. Mic settingnya ada 3 step. Paling pojok kanan gua, lalu ke tengah, lalu pojok kiri. Kalau kalian pakai mic condenser, ini buat yang jack XLR ya. Kalau kalian pakai mic condenser, dia ada di 40 desibel. Kalau kalian pakai mic dynamic, itu kan butuh gain yang lebih tinggi gitu ya. Butuh power yang lebih besar gitu. Nah, ini ada settingannya gitu buat dynamic mic. Bisa dipindahin ke tengah, itu jadi 50 desibel atau paling kiri. Yang mentok kiri itu 60 desibel. Lalu di sini ada mic 2. Jadi, di sini kalian juga bisa pakai 2 mic. Yang satu pakai XLR, yang satu pakai jack 3,5. Jadi kalau misalkan kalian masih pakai mic yang murah meriah kayak BM800 atau ya kalian bisa juga pakai mic merek Maono gitu kan, ada juga tuh yang nggak pernah gua review tuh yang harganya 300 ribuan. Nah, itu bisa dicolok juga nih ke sini. Lalu di sini ada auxiliary in. Itu kalau kalian mau dari device yang lain, misalkan handphone atau apapun yang pakai kabel aux, bisa dicolok ke sini. Mungkin kalian bisa muter musik gitu ya dari device yang terpisah gitu. Lalu di sini ada monitor speaker, monitor SPK. Ya ini udah jelas di namanya buat speaker. Kalau kalian punya speaker monitoring, itu bisa di output dari sini. Lalu ini ada live output 1, live output 2. Nah ini ya seperti namanya ya, live output 1 dan 2. Ya kalian bisa ke dua device yang berbeda untuk kalian live streaming. Misalkan kalian punya 2 handphone, yang satu buka Instagram live, yang satu Facebook buat live di Facebook. Nah, ini bisa di sini nih. Lalu di sini ada USB-C. USB-C ini untuk connect ke laptop atau komputer kalian. Jadi pakai kabel yang tadi dikasih USB-C ke USB-A. Lalu di sini ada DC 5 volt. DC 5 volt itu adalah untuk charging. Karena dia udah punya internal baterai, jadi bisa di-charge dan kalian bisa pakai ini tanpa perlu nyolok ke listrik. Nah, lalu di sini ada lampu. Ini bisa, jadi kalau kalian nyalain, ini kan lampu di tombol-tombolnya nyala ya. Nah, itu bisa kalian matiin, bisa kalian nyalain. Lalu di sini tombol power. Tapi melihat USB-C dan DC 5 volt ini, menurut gue itu rada aneh sih. Karena USB interface biasanya kayak, anggaplah ini nih. Ini yang gue pakai sekarang ini Steinberg, lalu Behringer atau apapun lah audio interface yang bentuknya kayak gini. Itu biasanya kalau kalian colok ke komputer atau laptop, ya udah dia otomatis nyala gitu. Jadi dari audio interface-nya ya untuk ngirim data gitu ya, ngirim audio kita ke komputer, itu pun bisa sekaligus untuk ngecharge audio interface-nya. Sedangkan Maono ini masih dipisah. Di bagian depannya itu kalian punya 2 jack output buat headphone. Jadi kalau kalian monitoring di headphone, ya ini ada di bagian depan ya untuk headphone-nya. Kita langsung ke bagian utamanya, bagian atasnya nih, bagian kontrolnya. Pertama 2 roda besar ini yang bisa diputar-putar ya. Yang pertama ini adalah aux in dan ini adalah output. Nah, aux ini untuk ngatur ya, dari namanya kalian udah tahu aux. Jadi semua sinyal audio yang masuk dari line aux yaitu diaturnya di sini. Output ini untuk besar kecilnya volume yang dikirim dari alat ini ke recorder kalian gitu. Entah kalian recording di laptop atau komputer atau ya apapun gitu ya. Ya ini ngaturnya di sini. Di sini juga ada kayak slider buat volume juga. Di sini untuk mic 1 dan mic 2. Lalu di sini ada phantom power 48 volt. Tinggal dipencet aja buat nyalain. Lalu ini ada Bluetooth, jadi bisa di-connect ke smartphone kalian ya, ke handphone. Oke, di sini ada knop-knop kayak reverb. Reverb ini ada di sini 2. Lalu di sini ada soundpad 8 di bawah, 4 di atas. Nah, ini buat ngatur volume dari soundpad kalian. Dari suara-suara yang udah kalian save di sini, ngatur volumenya di sini. Lalu ini ada reverb preset di bagian sini ya. Ini bisa kalian pencet-pencet, ini ada church, ada hall gitu-gitu. Lalu ini adalah sidechain. Kalau kalian belum tahu sidechain itu apa, intinya gini. Kalau sidechain misalkan kalian anggaplah gue lagi streaming, main game gitu, lagi streaming game ya. Nah kan itu suara dari komputer kedengeran ya, suara gamenya gitu. Dengan adanya fitur sidechain, kalau gue aktifin, kalau gue ngomong, suara audio gamenya tuh langsung turun secara otomatis. Jadi gue monitoringnya lebih gampang. Nah ini juga ada music only. Music only itu untuk kalau kalian muterin lagu, kalian bisa pencet ini.
Lalu nanti lagunya secara otomatis tuh suara vokal penyanyinya gitu ya, penyanyi hilang, tinggal musiknya doang. Tapi belum gitu bagus sih menurut gua performance-nya. Ini nggak pernah gua pakai karena gua iseng nyobain, ya masih kadang suara vokalnya masih muncul dikit-dikit tapi malah jadi aneh, lagunya kayak jadi berantakan gitu, jadi jelek lah. Lalu ini ada dry and wet, ini untuk pilihan kalian mau milih mau ngirim sinyalnya dry atau wet. Ya kalau dry itu cuman vokalnya aja, wet itu ya udah di mix. Lalu ini ada loopback. Nah ini yang paling sakti. Kalau menurut gue ini yang paling sakti nih, denoise. Dan ini kepake banget sama gue. Soundpadnya ini beda sama soundpadnya AM200. Walaupun bentuknya mirip sama AM200, ini punya beberapa perbedaan paling mendasar lah menurut gue ya. Yang pertama sudah jelas adanya phantom power. Lalu soundpadnya. Soundpadnya ini ada banyak, ada sekitar berarti eh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Karena ini cuman buat looping ya, sound effect yang kalian masukin. Bedanya di AM200 itu udah diisi dengan sound effect yang menurut gue ya standar ya. Banyak banget sound card atau audio interface yang masukin sound effects itu ya gitu-gitu aja kan, kayak orang ketawa, suara burung gitu-gitu kan. Di itu ini, Monocaster itu ini semua blank, ini semua kosong. Jadi kalian bisa rekam sendiri. Nah bedanya apa yang 8 di bawah sama 3 di atas? Yang 8 di bawah ini kalian cuma bisa nge-save 20 detik. Sound efeknya cuman yang 20 detik. Yang atas ini bisa sampai 1 menit. Untuk knob yang di bagian atas ini hampir ketinggalan nih, lupa gue. Di sini ada low, mid, high. Ya ini untuk mengatur frekuensi suara kalian di frekuensi rendah, di frekuensi tengah, sama di frekuensi atas ya, frekuensi tinggi gitu. Misalkan menurut kalian suara kalian tuh terlalu bright gitu, terlalu cempreng, ya kalian bisa naikin di bagian low sama midnya. Atau suara kalian misalkan terlalu ngebass, terlalu deep, ya kalian bisa naikin bagian high-nya sama mid-nya juga, ya bisa diatur-atur lah di sini. Nah ini juga ada instrumen. Instrumen ini ya jelas ya, seperti tadi kan ada jack instrumen, jack input. Nah ini ngatur volumenya di sini. Lalu ada knob pitch. Nah pitch ini kalau kalian putar ke samping-sampingnya, ini ngerubah suara kalian jadi kayak suara kalian bisa jadi kayak cewek gitu. Kalau suara gua kan cowok nih, begitu gua putar jadi kayak suara cewek. Bisa juga jadi kayak suara om-om yang tua gitu. Kalau kalian nonton acara kriminal tuh yang saksinya ditutupin mukanya hitam doang gitu ya. Terus nah ya itu deh kayak gitu efeknya. Lalu ini monitoring. Monitor ini buat kayak misalkan kayak headphone ke gua nih. Nah ini ngatur volume monitornya di situ. Langsung aja kita cobain gimana hasilnya. Oke, ini Monocaster E2 ini udah gua pasang ya, udah gua setup, udah gua connect ke laptop gua di sini. Ini gue pakai Audacity masih ngerekordnya. Dan seperti biasa yang gue cari masih di angka -12 sampai -6 desibel, yaitu parameter yang emang biasa gue pakai. Setupnya ini di depan untuk headphone, lalu ini XLR yang connect ke Rode PodMic, dan ini pakai USB-C bawaannya Maono ya, langsung ke connect ke MacBook. Oh ya, di MacBook ini langsung ke detect ya. Jadi gue buka Audacity itu langsung ada tulisannya Monocaster itu. Gue udah pernah coba juga di PC gue di bawah, di kamar bawah ya, itu pakai Windows 10, Windows 10. Dan itu juga langsung ke, nggak perlu driver gitu ya, langsung connect, langsung kebaca lah gitu, langsung ada di tulisannya Monocaster. Nah itu oke banget ya, jadi nggak perlu install driver apapun, bisa langsung pakai kalian. Ini low, mid, high-nya ini gue taruh di tengah. Sorry gue nggak punya overhead kamera, gue nggak se-fancy itu. Tapi yang penting kalian bisa dengerin hasilnya, dan sebisa mungkin gue jelasin yang gampang dimengerti dan kalian bisa paham lah. Oke, kita ngikutin Maono aja ya. Maono ini menyebut slider ini adalah volume, lalu wheels, knob yang bisa diputer-puter ini adalah gain. Di volume ini ada di angka 2. Jadi dia ada angka 0, 2, 4, 6, 8, dan 10. Ini untuk input mic satunya, karena gue pakai XLR, ini ada di angka 2. Lalu outputnya ini ada di arah jam 9. Ini kalau misalkan gua mengatur low, mid, dan high-nya. Low-nya ini kalau low dan mid-nya gua rendahin, suara gua jadi kayak gini nih. Suara gua jadi kayak, menurut gua rada tipis dan cempreng gitu ya. Oke, kita balikin lagi ke tengah. Sekarang high-nya yang kita turunin.
high-nya turun. Nah, suara gue jadi low sama mid-nya gue naikin nih ke arah jam 3. Nah, ini suara gue jadi lebih ngebas gitu kan. Dan ini ya kalau ini soal selera sih, soal selera aja. Kalian lebih suka yang suara kalian lebih ngebas atau suara kalian yang lebih bright? Karena sometimes kalau high-nya kalian hilang sama sekali, terkadang pengucapan kata tuh nggak terdengar dengan jelas gitu ya kata-katanya. Jadi kita harus kita harus butuh high juga. High frequency itu jangan sampai hilang juga. Reverb presets. Jadi reverbnya ini udah ada presetnya. Kalian tinggal pencet-pencet aja. Oke, kita coba kalau ini pakai reverb preset yang kalau kalian pencet nih ada suara otomatis gitu kayak suara komputer gitu, suara cewek. Ini adalah valley. Valley itu kayak lembah gitu. Jadi mungkin memberikan efek kayak kalian ngomong ada di lembah gitu ya. Yang berikutnya adalah room. Room ya, room. Di kamar gitu. Deh, kurang lebih suaranya kayak gini hasilnya ya. Kita pencet lagi. Ini adalah original. Originalnya kayak gini nih. Nah, ini karaoke. Karaoke ini. Ini buat karaoke nih cocoknya nih ya. Nah, ini sorry. Nah, ini church. Church itu gereja. Jadi kayak kan gereja juga akustiknya lumayan bagus gitu ya. Nah, ini di dalam gereja ceritanya nih. Ini hall. Hall itu aula ya. Ya kurang lebih begitulah. Lalu ini aja yang paling kepake sama gue. Gue pengen ngasih lihat kalian tombol denoise. Ini adalah noise cancelling intinya. Denoise atau noise cancelling ya kurang lebih sama. Gue denger ini ada sedikit suara AC. AC ini seperti biasa ya. AC kamar gue ini nyala. Dan untuk informasi AC gue ini lumayan gede. Ini AC 2 PK yang sekarang lagi gue nyalain full. Fan-nya full. Jadi ini terdengar jelas banget, bahkan kalau gue buka headphone gini nih jelas banget kedengaran suara anginnya gitu ya. Ini jaraknya mungkin sekitar mungkin 5-6 meter sebelah kiri gue ternyata. Lumayan jauh tapi masih lumayan kedengaran banget. Lalu di sini ada lighting Godox, ini ada fan ya lighting ini. Mungkin kalian kalau pakai headphone atau earphone, kalian gedein dulu volume suara handphone kalian supaya kalian bisa dengerin floor noise-nya. Lalu gue akan mencet tombol di noise ini supaya kalian bisa dengerin perbedaannya. Oke, langsung bersih semuanya, ya kan? Hilang semuanya. Di headphone gue ini hilang. Kalau gue diem, nggak muncul di Audacity audio levelnya tuh floor noise-nya. Hilang gitu aja. Nah ini gue gue matiin lagi ya supaya bisa balik dengerin noise-nya lagi. Nah, muncul lagi di minus 54 desibel di Audacity ya. Oke, kita pencet lagi. Bersih lagi. Jadi ini gokil banget. Jadi eh, buat gue pribadi yang sering gue pakai ya itu low mid high frequency itu untuk ngatur suara gue ya. Lalu gue pakai di noise, itu kepake banget. Udah paling bener itu buat gue streaming game biasanya itu yang gue pakai. Nah ini adalah pitch, pitch kalau gue putar ke kanan. Ini, nah, efek suaranya jadi kayak gini. Halo, ketemu lagi sama saya Mawar. Lalu kalau gue putar ke kiri, Nah, halo, balik lagi sama saya. kurang lebih kayak gitu. Nah ini kan pakai dynamic mic dan XLR ya. Kali ini gue mau ganti pakai mic-nya Mauno aja, biar satu merek gitu. Kita cobain. Oke, ini mic-nya udah gue ganti ya. Ini gue pakai Mauno juga nih, Mauno PM360TR yang 300 ribuan. Ini kalian bisa lihat yang XLR udah gue cabut. Ini gue pakai kabel bawaannya mic ini, yaitu dari XLR ke jack 3,5. Dan ini dimasukin ke jack yang 3,5 yang input mic 2. Nah bedanya sama yang tadi, sekarang slider ini ada di angka 6.
Lalu output ini ada di arah jam setengah 3. Kalau tadi kan di arah jam 9 ya, ini arah setengah 3. Untuk dapetin ini masih sama kayak yang tadi ya, ada di angka minus 12 sampai minus 8 desibel. Sisanya sama semua, low, mid, high-nya masih sama. Lalu reverb-nya juga masih yang original juga. Lalu ini tanpa noise cancelling. Nah ini baru gue nyalain di noise-nya. Oke, kedengaran banget ya, langsung bersih banget, suara background noise-nya hilang semua. Kalian bisa bandingin lagi. Ini modelnya kan condenser ya mic-nya. Kita matiin lagi noise cancelling-nya. Nah, kalau tanpa noise cancelling di mic ini ya, ini mic condenser, semua masih nyala juga, AC dan lampu gue juga masih nyala kipasnya. Kalau di mic dynamic itu ada di angka minus 54 desibel dipakai Rode Pod mic tadi ya. Kalau pakai mic ini kalau gue diem itu mungkin ada di angka minus 50 desibel. Ya, di minus 50 desibel. Jadi noise-nya lebih terdengar memang. Nah sekarang kalau gue pencet udah langsung hilang itu noise. Iya, noise-nya langsung hilang ya, bisa didengerin gitu. Ini bersih banget, jadi memang berguna banget tanpa merubah karakter suara gua gitu. Sorry gua nggak bisa ngecek ke handphone gimana untuk misalkan buat nambahin musik atau kalau recording ke handphone karena gue pakai iPhone dan gua nggak punya dongle-nya gitu ya buat adapternya gitu buat ke colokannya iPhone. Oke lah, kurang lebih begitu aja video gua hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau mungkin ada salah informasi atau masih banyak kekurangan gitu ya karena di sini gua nggak pakai skrip ya jadi kadang suka skip gitu, suka lupa juga. Tapi ya kurang lebih video gua hari ini kayak gitu, semoga bisa bermanfaat buat kalian ya. Dan thank you yang udah subscribe di channel gua, thank you yang udah nge-like video-video gua. Yang belum subscribe boleh loh di-subscribe. Kalau kalian mau nonton video-video gue yang lain nanti gue taruh di sini. Mungkin kalian udah punya produk ini, kalian mau beli mic-nya, ya kalian bisa nonton review-review mic yang pernah gue lakukan. Kita ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Bye-bye.